Perkenalkan, nama aku Kona, biasa dipanggil Kona ya. Nama lengkapnya Rizkona Fakir Ilman gitu, sebagai co-founder sekaligus CEO dari Game Today. Ketika ditanya gini, aku biasa jelasin ke teman-teman tuh Game Today itu startup media gitu ya. Jadi kita media online yang emang pasarnya sementara ini sih masih Jogja dan UGM ya terutama, karena buat saya, buat aku dan teman-teman juga ya, Jogja dan UGM itu kan nggak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi ya kita bikin media gitu karena banyak hal sih yang sebenarnya masih bisa diulik banget, yang bisa kita share juga buat orang-orang UGM, buat orang Jogja terutama juga. Dan banyak hal juga sih kemudian bikin kita resah gitu. Yang kita resah kenapa kemudian kita bikin Game Today, kayak misal ya makin kesini ya emang kita nggak bisa mengkiri juga gitu ya, setiap orang bebas berekspresi, setiap orang bebas ngepost, cuman ternyata tidak semua orang bisa ngepost yang sesuatu yang baik kayak gitu ya, sesuatu yang baik dan bermanfaat. Nggak sering juga, nggak jarang ditemui juga. Yang ditemui itu justru kayak hate speech atau ujaran kebencian kayak terhadap orang atau golongan tertentu yang ya kalau aku dan teman-teman sih nggak suka banget gitu. Makanya kita sih harapannya ya dengan ada Game Today ini kita juga bisa perlahan lah mengikis kayak gituan gitu. Termasuk banyak informasi yang belum jelas pertanggungjawabannya gimana gitu. Harapannya ya informasi yang ada bisa lebih terstruktur, dan kita juga tentu ya, karena kita bukan iseng-iseng doang gitu. Kita bukan cuma sekedar hobi karena kita startup ya, kita bisnis yang berusaha dapat profit juga dari apa yang kita lakukan kayak gitu. Kalau ditanya sejak kapan, dari 16 Mei 2018. Jadi deh kurang lebih 1,5 tahun baru berdiri. Hambatan banyak banget sih sebenarnya gitu. Mungkin kalau misal orang-orang cuma lihat dari luar kelihatannya enak dan gampang-gampang aja gitu. Kalau misalnya hambatan ya banyak lah, mulai dari kita mulai dengan 2 orang secara teknis gitu ya. Secara teknis yang di lapangan 2 orang, tambah 1 orang yang remote dari jauh, itu juga ngebantu teknis dalam artinya kayak semacam kayak komisioner gitu lah, yang memberi arahan gitu. 2 orang selama 6 bulan, dan terus karena 2 orang ya ketika emang satu nggak bisa ya udah off gitu. Itu tantangannya. Terus baru kemudian pelan-pelan nambah lah timnya. Nambah jadi berapa ya? Jadi ber-4, tambah jadi ber-6, tambah jadi ber-9. Sekarang alhamdulillah udah berapa orang ya? Udah nambah ber-18 orang. Sekarang 18 orang. Itu hambatan pertama kayak. Terus yang hambatan kedua, ini sebagaimana startup pada umumnya gitu ya. Sebagaimana startup pada umumnya kita cari sistem yang paling enak kayak gimana sih gitu. Berulang kali juga kita cari pola kerja juga gimana, paling asik, paling enak, berubah-berubah, mindah-mindah orang, paling fit, paling enak gimana buat kita buat bergerak gitu. Banyak faktor ya ketika ditanya faktor apa biasanya sesuai nggak sesuai gitu. Kalau dari segi followers misalnya gitu, dari segi jumlah followers, dirasa aku pribadi yang ngerasa lebih cepat dari apa yang kita harapkan sih gitu. Maka ada kaget juga menyesuaikan dengan bisnis model yang kita bikin gitu. Kalau dari segi profit ya karena emang rada kaget ya, sebenarnya pengennya sih profitnya bisa lebih cepat, dan aku udah punya target sendiri untuk semester depan, berarti untuk mulai Januari sampai Juni 2020 kita udah punya target. Aku pribadi udah punya target sendiri sih, harapannya itu bisa dari segi profit ya, harapannya bisa terpenuhi sih, karena sekarang kita sudah profit walaupun sedikit, dan ini baru bisa kecil-kecilan buat operasional tim aja sih gitu, jadi belum banyak lah gitu. Terus apa lagi ya? Dari segi impact dan ibaratnya brand awareness juga udah lumayan lah gitu, walaupun ya seharusnya kita bisa lebih besar lagi, karena aku yakin bisa lebih berdampak lebih besar lagi gitu, dengan segala keterbatasan yang ada. Dan kita mulai tanpa modal nol, palingnya modal patungan doang gitu ya, nggak mulai dengan kapital yang besar. Dan juga kita mulai dengan orang-orang yang emang bukan influencer gitu, dengan followers yang dikit. Sebenarnya segmen pemisahan segmen overall orang Indonesia suka hal yang receh gitu.
yang receh itu pasti selalu disukai gitu ya. Termasuk hal-hal yang sensasional dan apa namanya, ibaratnya ada kontroversial dan nakal mungkin ya. Kalau misalnya itu udah apalagi udah menyentuh menyentuh aib seseorang, apalagi kalau misalnya kita mau buka kayak gitu, cuman kita nggak mau gitu tuh. Gitu pasti rame banget tuh, udah kayak gosip-gosip gitu pasti rame banget sih. Soalnya karena kita nggak main kayak gitu ya. Kan kalau secara umum, karena kan ada juga akun-akun lain yang kemudian pakai nama UGM juga yang pasarnya sama juga. Udah kayak gitu pasti rame. Terus apa lagi? Pertama yang receh, kemudian yang lagi yang itu ada keterikatan banget sama pembaca juga, sama anak UGM juga, Sharom dan Jogja. Kalau udah kayak gitu sih biasanya udah rame biasanya. Jadi kemarin tuh kita ada yang hits juga kan dari UGM, Fatur gitu kan. Ya kita coba bikin konten tentang Fatur juga, itu rame banget sih. Rame parah. Kenapa ya? Kita nyaring simpel aja sih sebenarnya. Nyaring simpel karena kan kalau namanya udah gampang diingat, saya pertama ya secara konsep kayak sama gitu. Kita pengen bikin media yang aktual, yang cepet, tapi nggak membosankan dan asik juga gitu. Sesuai dengan pasar kita, mahasiswa dan anak muda kebanyakan yang ngikutin, yang followers kita gitu. Jadi ya secara nama pas lah gitu. Jadi ibaratnya kita mencoba aktual dan cepat juga. Yang kedua, ya memang simple juga, yang simple yang gampang diingat orang. Karena kalau yang namanya belibet, orang susah mengingatnya, apalagi aneh bahasanya. Buat ningkatin kualitas dan kepahaman orang terhadap brandnya juga rada susah. Itu simple dan ngena aja dan sesuai sama kita, ya udah gitu. Jadi gampang game today, ya udah pas gitu, ajar deh. Tantangan ya, tantangan terbesar sejujurnya kalau dari aku sih di profit ya, gimana kita cari profit yang ya cukup buat menghidupi kita dan tim, buat operasional tim juga, buat teman-teman juga. Karena ya kita sejujurnya kan kita butuh hidup juga gitu, yang pertama gitu ya, itu jujur curhat banget ya jadinya. Terus yang kedua, mengembangkan konten sih, kita mengembangkan konten. Karena kalau misalnya kita bikin itu aja, ya mungkin orang-orang suka gitu, cuman kan nggak ada sisi kejutannya gitu. Nah, mengembangkan sisi kejutan, ternyata ada yang baru lagi nih gitu. Itu sih yang harusnya ada secara berkala kita munculkan gitu, biar orang nggak oh ini dong, biar nggak cuman tapi ada wah gitu. Ada yang baru lagi ternyata. Nah itu sih yang tantangannya. Ditambahkan orang makin banyak tuh memproduksi sesuatu ya, makin gampang banget gitu. Jadinya ya pesaingnya juga ada. Gimana kita cari kreativitas saya sih buat produksi sesuatu hal yang beda. Kenapa ada? Karena ya kita sekaligus ingin publikasikan gitu. Memang sekarang kita udah buka kolom iklan gitu. Udah buka iklan buat siapapun yang mau iklan, mau partnership, mau apa lagi? Ya apapun lah gitu, kita buka selebar-lebarnya gitu. Walaupun emang ternyata perlu strategi yang lain juga terhadap masyarakat itu gitu. Supaya emang bisa lebih ramai dan lebih aku lagi gitu. Kita coba itu kayak kita coba yang simpel dulu, hal paling simpel, kira-kira banyak nggak sih yang mau kayak gitu. Yang gitu karena kita sediain kolom iklan. Sebagaimana koran gitu kan, yang itu tuh di kolom yang apa namanya, Instagram newspaper ya. Ya kayak korannya juga ada kolom iklan. Kita juga menduplikasi konsep koran, kita bawa ke Instagram gitu aja. Dan kemudian kita sediakan kolom iklan ketika teman-teman ada yang iklan juga, dengan segala kelebihan dan kekurangannya kayak gitu. Apa ya target terdekat ya? Kalau ngomongin target, banyak sih gitu. Pertumbuhan followers yang jelas pertama. Yang kedua, kerjasama sama pihak-pihak luar. Kita juga harapannya bisa kerjasama sama orang-orang, dan baik individu maupun instansi gitu ya, lembaga-lembaga yang memang secara kualitas baik, dan kita bisa memanfaatkan itu juga buat menjalin relasi dengan mereka. Jadi harapannya nama kita juga semakin baiklah ke depannya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Apa yang kita hasilkan juga bisa, harapannya bisa lebih bermanfaat dan lebih bervariasi gitu ya. Sekarang kita masih based on Instagram gitu. Ya ke depan mungkin ditunggu aja gitu, kita main di platform-platform lain misalnya. Kita juga ada podcast juga kan gitu. Ada ya mungkin ke depan akan ada platform lain yang kita mainkan, ditunggu aja gitu. Dengan segala hal yang kita buat bermanfaat, minimal menghibur lah, minimal banget gitu. Buat sih standar minimal tuh menghibur, standar minimal gitu. Kalau misalnya bisa memberi manfaat,
lebih baik, apalagi memberi impact yang lebih besar gitu. Sebagai contoh, misal kita membuka isu A dan kemudian dari apa yang kita bahas ternyata memicu diskusi-diskusi kecil di luar gitu. Itu kan memberi impact sekali terhadap satu isu. Nah, kita sih pengen bisa kayak gitu juga. Ya semoga bisa segera diwujudkan lah. Nah, selain dari iklan, kita biasa dari partnership. Terus dari misal ada yang minta liputan juga bisa, silahkan gitu. Atau kita juga ada kita juga jualan merch gitu ya. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang mau beli merchnya gitu. Mungkin sekarang lagi nggak open pre-order sih gitu. Bentar lagi kita bakal open pre-order. Nanti kalau misal ke depan masih banyak hal yang bisa kita buka ya. Cuman sementara gitu kayak iklan, partnership, terus mungkin ada yang liputan juga bisa. Ada merch gitu. Jika nanti mungkin ke depan kita akan buka kelas-kelas juga gitu ya. Coba aja gitu. Kelas-kelas yang asik gitu. Oke. Pertama, karena aku suka baca dan menulis gitu ya. Suka baca dan menulis. Suka baca, suka nulis, suka ngomentarin sesuatu. Basicnya itu sih. Kayak suka mainan medsos apalagi di Twitter gitu ya, yang text based gitu. Aku suka buat mengkritisi dan ngomentarin sesuatu. Nah dari situ kemudian ada keresahan gitu, ini kenapa ya kayak gini, kenapa kayak ya tadi ada berita yang sampai sekarang belum terjawab dan orang-orang masih simpang siur gitu untuk orang yang tahu ini sebenarnya gimana sih terkait A ini gitu. Nggak ada yang kemudian menginformasikan secara apa ya, oh ternyata tuh kasus yang kemarin akhirnya kayak gini gitu loh. Aku resah terhadap itu, termasuk tadi yang udah aku sebutkan di awal juga, karena keresahan itu. Dan ibaratnya ya sekarang untuk memulai sesuatu kan basically gratis ya, walaupun kalau mau impactnya cepet ya harus ada modal dan duitnya juga gitu. Nah terus ya udahlah kita mulai aja dulu gitu, kita bikin aja dulu secara karena gratis juga. Ya udah, dari kegelisahan itu aku suka baca nulis gitu. dan karena nemu kegelisahan juga dan nemu tim yang tepat juga, ya udah akhirnya mulai sih gitu deh. So, motivasi bisnis apa ya? Kalau secara spesifik di bidang ini, karena dengan kemudian akses orang-orang sekarang ya, dengan gawe dan media sosialnya, sebenarnya yang aku percaya orang-orang itu bisa membuat impact yang besar gitu. Ketika emang orang-orang itu, let's say netizens, kalau kita nyebutnya gamatizen gitu ya. Kalau misalnya gamatizen ini bisa dikoordinir dengan baik lah gitu, dengan untuk mengambil manfaat yang lebih besar. Aku ngerasain itu waktu ada banjir di Bantul waktu itu kalau nggak salah. Waktu itu ada banjir di Bantul dan kita mencoba menginformasikan lewat media yang kita punya, dan itu responnya sangat baik. Dan aku ngerasa ternyata sebenarnya gamatizens ini maupun pengguna netizen secara umum gitu ya, sebenarnya sangat powerful gitu ketika emang kita bisa mengajak netizen ini dengan dan mengajak dan ibaratnya mengorder dengan lebih baik lah gitu. Cuman kan sayangnya kadang kita berjalan sendiri gitu. Akhirnya ya yang satu pengennya apa, yang satu pengennya asik-asikan doang, yang satu pengennya iseng padahal dia nggak sadar kalau itu buruk gitu. Makanya ya harapannya sih, yang motivasiku, aku yakini juga sebenarnya netizen tuh baik, gimana kita bisa mengelola si netizen ini gitu. Hal yang lebih baik lagi secara kolektif dan bersama-sama. Terus kalau motivasi bisnis ya sebenarnya kalau bisnis pilihan orang-orang ya, cuman aku juga nggak bisa menjanjikan kalau misalnya bisnis itu bakal enak, karena bisnis apapun pasti bakal diawali dengan hal yang sulit gitu ya. Yang sampai kemudian ketika siapapun mulai bisnis yang kebayang enaknya doang, akhirnya berharap ketika mulai bisnis sesuatu yang kebayang langsung jam kerja yang bebas, dapat duit banyak ya, karena pada nyatanya nggak kayak gitu. Ada hal perihnya justru yang seringkali tidak ditonjolkan. Ya makanya kalau misalnya mau bisnis, saranku sih mulai dari sesuatu yang kita suka gitu, entah bidangnya, entah kalau misalnya jualan ya barang yang dijualnya kayak gitu. Karena tadi ya ketika lu punya bisnis sekalipun ya nggak bakal langsung kaya cepet gitu. Ada mungkin 1-2 orang, tapi itu mungkin keajaiban yang luar biasa gitu. Kebanyakan ya agak sulit. Jadi ya kalau misalnya mau bisnis bagus banget, cuman jangan tergiur dengan kekayaannya dong, karena ada hal yang perih di belakangnya sebenarnya.
ya pesannya kalau dari aku pribadi sama bidang yang aku jalani ya do good with your social media lah gitu. Jangan sampai kemudian akses media sosial ini ngasih dampak buruk baik ke pribadi maupun ke orang-orang sekitar gitu. Karena kalau zaman dulu banget kan orang susah buat ngakses informasi nih. Kalau zaman sekarang kesulitannya adalah bagaimana kita memfilter informasi itu sampai kemudian merebaknya mulai dari penyakit mental gitu ya, penyakit apa namanya ya, yang mulai dari FOMO dan segala macamnya sampai yang merebaknya hoax dan yang merugikan banyak orang gitu, menebar kecemasan gitu. Ya, do good lah with your social media, cerdas-cerdas sama sosial media.